Oke, sudah. Baik, host, tak kembalikan. Oke, sudah saya record, sudah saya kembalikan hostnya. Silahkan nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau join, silahkan di-admit ya. Ya, Pak. Oke, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini sebenarnya baru agak slow untuk kita bahas mata kuliah hari ini. Ini saya kamera saya agak error. Ini nggak bisa dibuka karena Zoom-nya baru saya update. Nggak tahu ini gimana settingnya. Saya juga belum terlalu mahir di Zoom, jadi saya nggak bisa buka kamera ini. Nggak kelihatan kan? Kelihatan nggak? Punya saya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tapi tolong teman-teman supaya saya diskusinya agak enak, teman-teman tolong buka kameranya untuk bisa lihat lah, minimal ada teman. Saya nggak nggak kayak ngomong sendiri kalau misalkan kamera teman-teman dibuka itu. Kalau kadang saya bingung sendiri kalau misalkan nggak ada yang dibuka. Ya, Pak. Terima kasih untuk dibuka. Ini sebenarnya saya sudah buka kamera tuh, Pak. Ada agak error kameranya. Nanti saya coba nanya Mas Dava untuk benerin. Ya nggak? Ya, Mas Dava. Berubah. Mas Dava atau Mas Hendy. Nah, untuk sekarang terkait forensik, monggo teman-teman sudah baca-baca belum referensi-referensi terkait mata kuliah ini? Kemarin Sudah sih, Pak. Mungkin Belum, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum. Ini saya buka sedikit terkait ini. Nanti karena ini pembelajaran online dan pembelajaran mandiri, teman-teman cari sendiri referensinya, terus kita sharing apa yang teman-teman sudah temukan di lapangan, dari segi literatur seperti apa, sama kita bahas. Karena juga untuk forensik sendiri di Indonesia tidak referensinya juga agak kurang sih. Tapi sebagai pengantar saya mengarahkan sebenarnya untuk realita di lapangan, dan itu sudah banyak yang membahas terkait forensik social work ini. Nah, di situ kalau misalkan untuk studi lanjut, rekan-rekan magister di Flinders University di Australia, terus itu ada spesifikasi spesialisasi pekerja sosial forensik, ada prodinya, prodi sosial forensik. Kalau di luar, kalau misalkan di UIN untuk S2-nya belum mengarah ke spesialisasi, baru ada naskah akademik kami mengusulkan terkait spesialisasi pekerja sosial di S2. Sebenarnya untuk forensik ini lebih mendalam di S2. Kalau teman-teman besok berminat untuk melanjutkan studi di luar negeri, ada magister social work, forensical social work itu. Untuk konsentrasinya ya, untuk konsentrasi pekerja sosial forensik. Nah, sebenarnya kalau untuk pekerja sosial forensik ini ranahnya lebih ke ranah ranah hampir sama, ruang lingkupnya sama koreksional. Bagi teman-teman yang sudah ngambil koreksional mungkin agak paham, tapi untuk forensik kali ini lebih ke ranah legal hukum. Ini sudah nggak ada yang join ya? Sudah, sebenarnya, Pak. Nggak apa-apa sih teman-teman, kalau misalkan yang lain belum bisa nonton pertemuan kita, ini saya upload di YouTube. Monggo teman-teman yang bisa pengen nonton kembali juga menyimak kembali, nanti di linknya saya bagikan. Oke, Mas Hendy bisa dikembalikan hostnya, saya mau share screen. Ya, Pak.
Oke, terima kasih. Masuk ke pembahasan pekerja sosial forensik. Ini sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kelihatan. Untuk kompetensinya teman-teman di mata kuliah ini adalah mengetahui apa pekerja sosial forensik. Nah, sebenarnya forensik sosial work itu lebih ada di bagian pendampingan klien yang menghadapi permasalahan hukum. Forensik di sini bukan kalau misalkan forensik yang ada di kepolisian kan lebih ke biologis ya. Kalau misalkan ada otopsi itu beda di ranahnya. Kalau misalkan di forensik di pekerja sosial itu lebih ke ranah hukum, kita pendampingan klien kita menghadapi proses hukum yang dijalani. Proses hukum dari A sampai Z, dari awal mereka pemberitahuan pemanggilan, bisa pemanggilan terhadap saksi, statusnya si klien itu apa namanya, dari awal saksi kan bisa saksi dari saksi korban, dari saksi pihak korban, terus dari saksi pihak tersangka di situ. Jadi kita ada slot, sebenarnya ada posisi peran di situ sebagai pekerja sosial. Kalau misalkan di Indonesia apa dengan kasus-kasus anak. Jadi kita disandingkan dengan teman-teman pengacara. Sebenarnya saya juga berperan di situ 3 tahun kemarin di ranah pendampingan hukum di forensical social work. Itu saya kalau misalkan teman-teman kepolisian tahun itu saya itu lawyer, sarjana hukum. Maksudnya peran yang saya lakukan, peran yang dilakukan oleh teman-teman advokat, teman-teman lawyer. Nah, di situ juga kita sebenarnya kalau untuk masalah ini kita dididik untuk ada namanya diklat ya. Kalau misalkan di SDM Kementerian Sosial itu pendidikan kilat atau bimbingan pemantapan itu juga ada. Saya menjalani 30 hari di karantina untuk mempelajari forensika sosial work ini. Bagaimana caranya kita mengadvokasi si klien, terus supaya hak-hak si klien itu di ranah proses hukum mereka itu terpenuhi hak-haknya. Seperti itu. Kalau misalkan bagian ya itulah ranah orang-orang yang tidak tahu orang-orang awam terhadap kerja sosial, fahamnya peran itu yang difungsikan oleh advokat. Sampai teman-teman kepolisian juga menganggapnya teman-teman pekerja sosial yang di ranah forensik ini, rekan-rekan saya juga dianggapnya sarjana hukum karena memang paham terkait hukum. Kita dituntut untuk paham terkait undang-undang, katakanlah anak, sistem peradilan pidana anak, terus itu dituntut untuk itu. Supaya kita juga paham bargaining position kita itu di mana peran-peran kita yang berani untuk mengadvokasi hak-hak si klien itu, di mana peran-perannya untuk sebenarnya kalau misalkan kita terjun di sini, modal sosial kita juga bisa dapat banyak. Kita bisa tahu ranah hukum seperti apa, proses hukum, kita bisa kenal penegak hukum itu di mana saja perannya. Kita juga secara tidak langsung pede lah, tidak panik terhadap proses hukum yang ada. Kalau yang saya rasakan. Ini sharing saja ya ke depannya, soalnya untuk referensi sosial forensika sosial work itu sendiri banyak sebenarnya saya cari juga, tapi sumbernya berbahasa Inggris. Bisa teman-teman yang berbahasa Inggris yang mahir, silahkan banyak lah, ada jurnal terkait forensika sosial work ini. Nah, kalau ini selanjutnya
kita untuk indikator keberhasilan di mata kuliah ini menjelaskan ruang lingkup pekerja sosial forensik, terus lebih ke arah pekerja sosialnya juga. Basic kita sebagai pekerja sosial kan istilahnya kalau yang kemarin mengikuti seminar webinar internasional itu kita sebagai social work itu mengupayakan connecting people, mengupayakan hubungan-hubungan si klien dengan orang-orang sekitar, mengupayakan ya kesehatan keberfungsian sosial itu sendiri. Teman-teman sudah paham lah, karena ini teman-teman semester yang akhir, katakanlah teori-teori dasar pekerja sosial sudah paham, sudah mulai mengerti ini hanya bagian di mata kuliah pilihan yang sebenarnya ini juga di materi-materi yang lebih dalam itu ada di teman-teman pasca sarjana di luar konsentrasi ini, magister sosial work yang konsentrasi forensik ini. Terus untuk pendahuluan kita hampir sama dengan praktik pekerja sosial yang rekan-rekan sudah dalami. Pekerja sosial itu sebagai profesi pertolongan. Nah, bagaimana caranya kita menolong si klien untuk itu keberfungsian sosialnya terpenuhi kembali lagi. Nah, di sini kompetensi pekerja sosial lebih ke meningkatkan keberfungsian sosial lah, yang kembali lagi keberfungsian sosialnya. Tapi ranahnya by kasus, by case di ranah hukum. Seperti itu. Untuk keberfungsian sosial sendiri teman-teman sudah paham. Nanti ini saya bagikan saja jadinya. Nah, untuk pemecahan masalah juga dari awal, kalau misal kita berbicara tentang forensical social work, ya kita mendampingi si klien itu by case, mendampingi dalam proses peradilan. Dari awal kita datang ke kepolisian, kalau misalkan pekerja sosial yang ada di Indonesia itu yang berperan sebagai forensical social work itu Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial, Aktifeksos kalau misalkan teman-teman familiar dengan itu, program PKSA. Nah, ini fungsi dan pokoknya sudah paham terkait bagaimana intervensinya, terus dari awal kita intervensi si klien terus sampai terminasi. Ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya dari awal kita kenalan, engagement, terus assessment, terus kita melakukan pengarahan intervensi kita, rencana intervensi bagaimana, terus dari action kita sebagai pekerja sosial mengarahkan si klien menuju keberfungsian sosialnya sampai terminasi. Itu fungsi pokok dasar pekerja sosial itu sendiri. Nah, di sini ada, kalau misalkan teman-teman baca, ada beberapa jurnal yang terkait bagaimana posisi pekerja sosial itu ada. Sebentar saya carikan untuk contoh bacaannya. Oke, sambil menunggu ya, terkait sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Nggak ada kayaknya, Pak. Ada.
Belum, Pak. Belum, Mbak. Ini udah ketemu jurnalnya. Monggo teman-teman baca terkait ini. Sebentar Pak share. Nah, di sini untuk bacaan teman-teman terkait bargaining position pekerja sosial, ada rekan saya yang ya ada salah satu rekan yang nulis, teman-teman ini juga teman-teman dari Kementerian Sosial menulis jurnal terkait ini, terkait peran profesi pekerja sosial dalam undang-undang ini, salah satu peran pekerja sosial forensik di Indonesia. Nah, tapi kalau ini kan undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu di bagian perlindungan anak. Nanti ada Undang-Undang SPPA. Nah, di situ ada yang namanya diversi di ranah hukum. Kalau misalkan teman-teman lebih pengen tahu peran pekerja sosial forensik, bisa. Itu juga ada yang nulis, teman-teman IKS juga sudah ada yang nulis, senior kalian. So, itu silakan teman-teman baca itu untuk pengetahuan kita. Sama satu lagi, ada senior kalian, kakak tingkat kalian meneliti tentang forensical social work, silahkan dibaca juga peran pekerja sosial di ranah hukum. Di sini sebentar, masih loading. Rehabilitasi. Kalau yang ini rehabilitasi sosial. Nah, ini juga APH. Nah, di situ dia menulis terkait bagaimana peran pekerja sosial melakukan rehabilitasi sosial. Kalau misalkan yang ini berbasis lembaga di Antasena, itu salah satu peran pekerja sosial juga. Tapi kalau yang ini lebih ke bagaimana pekerja sosial mendampingi klien, mendampingi dari awal rehabilitasi sosial itu, lebih ke situ. Kalau misalkan yang ini kita diarahkan kepada analisis yuridis, bagaimana posisi kita berwenang sebagai seorang pekerja sosial di ranah hukum, bisa lebih dekat kepada peran pekerja sosial di situ. Di situ juga ada pembahasan terkait restoratif justice. Monggo teman-teman bisa di-download untuk nanti ke depan untuk analisis sendiri ya, bagaimana peran pekerja sosial di ranah forensik. Ini untuk bahan bacaan teman-teman. Monggo, tugasnya mudah saja. Kita bikin sebuah analisis, katakanlah dari ringkasan dari paper ini, nggak masalah, silahkan. Terus dibikin satu lembar saja supaya saya ngoreksinya tuh nggak terlalu banyak juga. Pemahaman teman-teman bagaimana pekerja sosial forensik itu yang ada di Indonesia. Terus bentar.
Kalau yang sudah baca itu terkait apa? Yang sudah baca-baca pekerja sosial forensik. Halo? Sama sih Pak. Hmm? Sama sih Pak. Ya tentang berhadapan dengan hukum. Terus juga di situ memang sumber-sumbernya kebanyakan memang dari bahasa Inggris Pak yang saya temukan, tapi saya juga coba cari-cari skripsi yang membahas tentang Pexos forensik ini, karena kan pasti di skripsi di kerangka teorinya pasti ada yang membahas tentang dasar-dasar mengenai teori pekerjaan sosial forensik sendiri. Di situ misalkan ada banyak sih Pak, ada yang membahas mengenai fungsi forensik dari Robert Barker dan Douglas Barson, kemudian juga ada yang membahas tugas pokok dan fungsinya, seperti itu sih Pak. Skripsinya yang si Okta itu ya? Iya, saya baru baca sampai situ. Okta kan itu juga meneliti tentang forensic social work yang di bagian diversi. Monggo teman-teman dicari referensinya terkait social work itu. Nah, kalau misalkan di sini lebih ke mengarah kepada apa itu pekerja sosial. Kita sudah tahu bagaimana peran pekerja sosial di klien. Nah, sebenarnya kalau misalkan ini penerapannya hanya perbedaan klien aja, kondisi klien. Jadi masalah klien itu apa sih? Seperti itu. Nah, masalah klien itu apa, dan juga karena di bagian social work, di bagian forensika social work ini lebih ke masalah hukum, jadi kita bermitranya dengan beberapa kolega-kolega hukum, istilahnya bisa yang berperan di hukum itu sendiri, bisa advokat, bisa kepolisian, bisa kejaksaan. Kebetulan kalau misalkan di sini di Jogja sendiri banyak praktek pekerja sosial forensik itu. Jadi sebagai pekerja sosial itu punya sistem sumber yang ada. Ini istilahnya kenalan atau kolega-koleganya dari pelaksana hukum, bisa penegak hukum itu sendiri. Pelaksana hukum itu bisa kepolisian, dari kejaksaan, ataukah elemen-elemen dari itu. Kalau misalkan kita berperan di situ juga harus pendampingan sidang. Nah, kalau misalkan di Pengadilan Negeri Sleman itu sudah disiapkan sendiri mejanya ketika di ruang sidang itu ada posisi sebagai pekerja sosial yang harus hadir dalam sidang. Jadi kalau misalkan pekerja sosial pengadilan negeri yang kelasnya kelas 2 atau kelas berapa isinya yang standar nasional itu harus ada pekerja sosialnya. Kalau di Sleman kan pengadilan kelas 2 atau kelas berapa itu harus sudah berstandar. Nah, di situ juga ada hakim yang spesialisasi dalam sidang anak, kalau misalkan kita lebih dalam pendampingan anak. Nah, di situ. Ini kan terkait di mana kalau misalkan dasar-dasar pekerja sosial itu kerjanya di mana sih? Nah, itu kan teman-teman sudah tahu nih. Ada yang kalau misalkan teman-teman praktikum itu ada yang kalau di sekolah kayaknya belum ada pekerja sosial sekolah kalau misalkan di daerah Jogja. Kalau misalkan di daerah Jakarta sudah ada. Teman saya sudah ada yang bekerja di sekolah sebagai pekerja sosial sekolah, itu sekolahnya sekolah elit. Kalau misalkan di sini juga ada fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu ya di Sarjito sudah ada pekerja sosialnya. Kita ranahnya bisa itu non government juga, ini sebagai awalan saja. Nah, kalau misalkan social work itu lebih ke legal system, bagaimana caranya si pekerja sosial itu lebih ke
pendampingan hukum, sistem hukum itu sendiri. Nah, di sini kalau misalkan di luar itu ada kriminal yang dilakukan oleh orang tua atau dewasa itu lebih ada praktek pekerja sosial sebagai ranah konsultasi hukum. Ada, kalau misalkan di Australia sendiri ada seorang pekerja sosial yang mendirikan praktek pekerja sosial, sebuah lembaga yang istilahnya yang melaksanakan pendampingan bisa di ranah hukum dan lain sebagainya. Kalau misalkan di Indonesia sendiri baru diterapkan pada ranah-ranah pendampingan hukum yang anak. Pendampingan hukum karena apa? Karena yang istilahnya hukum yang diterapkan di Indonesia kan masih belum sempurna nih. Istilahnya si dewasa, kalau misalkan korban bisa tersangka, bisa korban, itu yang terlibatnya dewasa itu sudah dianggap bisa membawa dirinya sendiri. Kalau misalkan yang anak itu perlu pendampingan. Terkadang pekerja sosial itu juga digantikan oleh peran pekerja sosial itu sendiri digantikan oleh orang tua di sana. Bisa orang tua, bisa tokoh masyarakat setempat, RT atau RW. Kalau misalkan pendampingan hukum yang ada di pelosok-pelosok, intinya pihak kepolisian yang belum mengenal peran pekerja sosial. Kalau misalkan yang ada di kota-kota sudah tersosialisasikan, sudah ada. Kalau misalkan di kota-kota besar kayak di Jogja, di Jakarta, di Bandung, itu kepolisian itu kalau misalkan punya kasus anak, itu sudah otomatis memanggil pekerja sosial. Nah, untuk rule-nya sama saja sih. Sama saja bagaimana cara kita untuk mendampingi klien dari A sampai Z itu. Tapi di proses hukum kalau misalkan untuk sistem hukumnya bagaimana dari awal sampai akhir, dari pendampingan awal di kepolisian terus sampai di sidang. Kalau misalkan untuk ranah koreksional kan setelah sidang itu sudah vonis si klien itu sudah masuk kepada lembaga pemasyarakatan. Nah, si pekerja sosial forensik itu koreksional itu langsung berpraktek di lapas itu sendiri. Kayak Pak Kamto itu lebih ke ranah pemasyarakatan. Nah, kalau misalkan forensikan sosial ini sebelum vonis itu terjadi, sebelum persidangan, dari awal pemanggilan si klien, kita mendampingi di kepolisian, terus sudah pemberkasan pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan, ada istilahnya P21. Kalau misalkan itu kita mengawal berkas itu sendiri juga. Kalau misalkan klien kita kan anak nih, ada batas-batas hari yang proses hukumnya. Kalau di kepolisian harus di bawah 20 hari. kalau nggak salah ya. Terus kalau misalkan di kejaksaan harus berapa hari gitu, di bawah 1 bulan biasanya. Kalau misalkan untuk pelaksanaan berkas, karena apa? Karena proses hukum ini berakibat kepada kondisi psikis klien. Kalau misalkan di anak itu ada perkembangannya, ada perkembangan anak kan, perkembangan psikologis nanti mengganggu perkembangan anak itu sendiri. Itu katakanlah itu hak klien yang harus kita upayakan, harus kita
harus kita jaga supaya dari pihak kepolisian pun tidak abai, tidak berdampak kepada kondisi psikis klien. Nah, kalau misalkan ranah kerja forensik ini lebih ke legal advice, bisa advokasi terhadap hak-hak klien itu sendiri. Kalau misalkan di ranah pendampingan hukum anak itu kan ada hak anak yang harus dipenuhi oleh kita sebagai elemen-elemen penegak hukum. Contohnya itu hak pendidikan. Si anak itu bagaimanapun mempunyai kesalahan, istilahnya sampai kalau misalkan di sini Undang-Undang 11 2012 itu merambah ke ada beberapa tuntutan ya Kak. Kalau misalkan forensika social work ini lebih ke forensika social work lebih intinya pendampingan terhadap anak yang dilakukan oleh pekerja sosial itu scientific kasus-kasus yang di luar, ada beberapa kasus yang tidak bisa didampingi oleh pekerja sosial kalau misalkan yang dilakukan di Indonesia itu sendiri. Salah satunya yang pertama mungkin tuntutannya tidak lebih dari 7 tahun. Nah, justru kasus-kasus yang mengakibatkan tuntutan pidana di atas 7 tahun itu pekerja sosial kalau misalkan di atas 7 tahun itu sudah tidak bisa mendampingi secara hukum